Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di Ngopeni Iman. Ya, ini hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021. Waktunya kita bersama-sama kembali Ngopeni Iman. Kalau nggak PD online ya Ngopeni Iman. Rabu kan selalu begitu ya. Untuk itu marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur jikalau pada saat ini kami hendak ngopeni iman bersama-sama, memelihara iman kami dalam renungan yang singkat dan sederhana tetapi penuh makna ini. Kami percaya Tuhan, Engkau bersabda bagi setiap kami, Engkau hendak mengajar kami. Untuk itu kami menyerahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Seperti yang ada di warta, ngopeni iman kita ini bertema perantara yang sempurna. Bacaannya diambil dari Ibrani 5 ayat pertama hingga ayat yang ke-10. Tapi saya akan membacakan 2 ayat saja, Ibrani 5 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Saya akan bacakan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikian bacaan kita, terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, bacaan kita itu Ibrani 5 ditulis Rasul Paulus secara spesifik ingin menunjukkan adanya perbedaan antara imam besar pemimpin agama orang Yahudi dan Yesus sebagai imam besar. Nah, bagaimana cara menunjukkannya? Rasul Paulus itu sebenarnya ingin menunjukkan perbedaan yang begitu mendasar. Apa itu? Yakni tentang tugas pokok imam besar. Tugas pokok imam besar, paling tidak yang pertama kita tahu ya, imam besar orang Yahudi pada saat itu, imam besar Israel pada saat itu, yang pertama adalah bukan Musa, Harun yang pertama. Tugas utamanya adalah membawa korban penebusan dosa. Ketika hendak bersama-sama memohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan dan dosa, imam besar itu yang menjadi perantara satu-satunya antara Allah dan manusia. Jadi kita paham ya, tugas utama imam besar adalah membawa persembahan, menjadi perantara antara Allah dan manusia, membawa korban bakaran. Oke, kita mengetahui bahwa Yesus juga adalah perantara itu sendiri. Akan tetapi pertanyaannya, kalau imam besar orang Yahudi itu tadi, orang Israel tadi, adalah membawa korban persembahan, apa yang dibawa Yesus untuk memberikan kedamaian? Imam besar membawa lembu, bisa membawa domba. Kalau Yesus membawa dirinya sendiri. Ketika lembu ataupun domba itu bisa jadi cacat ataupun bercela, tetapi ketika Yesus sang imam besar membawa dirinya sendiri, yang dia adalah anak, tentunya dia adalah korban penebus dosa yang tidak bercacat dan tidak bernoda. Untuk itulah Rasul Paulus ingin menunjukkan bahwasannya keselamatan yang diberikan Yesus sang imam besar, sang perantara ini adalah penebusan dosa yang final, penebusan dosa yang selesai, penebusan dosa yang begitu sempurna tanpa cacat dan kesalahan. Pertanyaannya, tentunya ketika Rasul Paulus ingin menunjukkan salah satu sisi ataupun karakter dalam diri Kristus, selain dia adalah Mesias, dia juga merupakan imam. Ingat ya, Yesus adalah Mesias yang berarti yang diurapi. Yang diurapi dalam perjanjian lama itu ada 3. Raja, Nabi, Imam. Yesus itu juga merupakan Raja. Kita menghayatinya di akhir kalender gerejawi kita, Minggu Kristus Raja, Yesus Raja semesta. Kemudian Nabi, dia menyuarakan suara kebenaran, dia menubuatkan segala sesuatu, menjadi penyambung lidah Allah untuk meneruskan kepada umat, dan yang terakhir menjadi imam, pemimpin umat. Ketika Harun dan yang lain-lain dan yang seterusnya bergantian adalah pemimpin umat, lalu bagaimana Yesus dalam kehidupan kita? Apakah Yesus hanya menjadi pemimpin dalam kegiatan kita bergereja saja sebagai umat Kristen? Nampaknya kok tidak demikian, Bapak Ibu.
Kita harus menggali ulang siapakah Yesus sebagai iman di dalam kehidupan kita sebagai keluarga. Bukankah ini menyenangkan ketika Yesus itu bukan lagi orang yang asing, bukan lagi orang yang kita undang datang, tetapi dia adalah imam besar kita, yang menjadi perantara sempurna antara kita dengan Bapa di surga. Untuk itu kita bisa berdoa, memohon apapun. Kenapa? Karena kita bukan lagi memiliki perantara manusia, tetapi kita memiliki perantara langsung. Kalau dulu kan imam dulu ya, Allah, imam, umat. Yesus juga Allah, Yesus sebagai imam, umat. Lah bukankah Yesus adalah Allah itu sendiri? Berarti apa? Berarti Allah ingin turun, ingin mendekat kepada kita, kepada keluarga kita. Untuk itu dalam ngopeni iman kita ini dalam tema perantara yang sempurna, ketika kita memiliki Yesus sebagai perantara yang sempurna, bagaimana dengan doa-doa kita? Kita punya perantara yang sempurna loh ini. Ataukah doa-doa itu seringkali hanya muncul ketika kita jatuh ataupun sakit saja? Atau bahkan malah tidak berdoa sama sekali? Doa bukan perkara ketika kita melipat tangan, tundukkan kepala, menutup mata. Itu adalah gerakan tubuh. Tapi doa adalah batin yang tertuju pada Sang Pencipta. Doa adalah permohonan, doa adalah ungkapan syukur yang kita naikkan dengan setulus-tulusnya, seikhlas-ikhlasnya. Bagaimana dengan rutinitas doa kita? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita mengaku Yesus sebagai imam besar keluarga kita, tentunya kita meniru gaya imam dan gaya umat. Imam melakukan apa, umat melakukan apa. Imam memberi teladan apa, umat meniru teladan yang telah diberikan oleh imam. Nah, teladan apa yang diberikan oleh Yesus sebagai imam besar kita? Memberi diri. Memberi diri untuk mempersembahkan kepada Allah. Lalu bagaimana langkah kita sebagai para umatnya, yakni keluarga-keluarga yang dicintai olehnya? Saya tidak akan memberi materi yang baru, tapi mengajak kita mengingat khotbah minggu. Ayo, masih ingat khotbah minggu apa? Anjurannya? Ya, menjadi dua. Ya, yang pertama adalah menjadi yang besar dan menjadi yang terkemuka. Kenapa kok justru mengajak menjadi besar? Menjadi besar, bahkan yang terbesar, untuk mencintai antar anggota keluarga. Meskipun di sana bisa jadi ada luka, bisa jadi ada sakit hati, tetapi namanya keluarga ya tetap mencintai. Ada mungkin kekecewaan yang besar, tetapi apakah itu menjadi hambatan untuk berhenti mencintai keluarga? Tentunya tidak. Kita diingatkan bahwa kita harus menjadi yang besar bahkan untuk memberikan kasih kepada anggota keluarga yang lain. Yang kedua adalah menjadi yang paling terkemuka, yakni terkemuka untuk memberi teladan khususnya kepada anak-anak. Bukan dengan kata-kata seharusnya, pokoknya, kudune, sedikit-sedikit salah, sedikit-sedikit dihukum, bukan. Tetapi dengan tingkah laku yang itu menjadi sebuah teladan yang konkret, yang sederhana, tetapi bisa diterima dan bisa dilakukan. Saya mau katakan keluarga itu adalah ketika kita itu tidak memukul, tapi merangkul. Keluarga itu adalah bukan memerintah, tapi mengasihi dengan kata-kata yang ramah. Keluarga itu bukan berisi hukuman, tetapi adalah pelukan. Kita punya sang perantara yang sempurna, dan kita sebagai keluarga juga diajak untuk meneladan sang perantara itu, Yesus sang imam besar. Apakah kita mau memberi diri dengan tak henti-hentinya bagi keluarga? Selamat terus mengasihi keluarga kita. Tuhan yang memampukan, Tuhan yang merahmati keluarga kita sekalian. Amin.
Marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena ngopeni iman kami telah selesai. Tuhan kembali ingatkan kami betapa pentingnya kami mengasihi keluarga kami. Sebagaimana kami mengucap syukur atas Engkau yang mau menjadi imam besar kami, mau menjadi imam besar keluarga kami. Ajar kami menyadari ya Tuhan, bahwa Engkaulah yang mempunyai kuasa dalam kehidupan kami, khususnya keluarga kami. Ajar kami meneladan Engkau, ajar kami boleh mencontoh segala apa yang telah Kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian ngopeni iman kita kali ini. Sampai jumpa di ngopeni iman selanjutnya. Tetap semangat, tetap bergembira. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.